Sorry ass DJ. Halo, nama saya Lutfi Fuliani dengan NIM 150-191-9001. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan percobaan pada jobsheet ke-7 dengan judul pengukuran daya AC satu fase. Nah, di sini tujuannya untuk dapat menentukan daya arus bolak-balik satu fase dengan wattmeter. Dan yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran daya arus bolak-balik dengan wattmeter dan dengan menggunakan volt. Yang ketiga, dapat menyimpulkan hasil praktikumnya. Nah, dasar dari teori ini adalah harga rata-rata dari daya dalam keadaan arus bolak-balik dengan beban yang umum dinyatakan sebagai hasil kali arus dan tegangan yang dinyatakan sebagai perkalian harga-harga efektif dari arus dan tegangan. Nah, dengan kosinus dari perbedaan fasa di antara arus dan tegangan yang melalui beban tersebut, harga daripada hasil perkalian ini adalah sama dengan daya yang dipakai dalam tahan. Nah, jadi daya ini disebut pula daya efektif. Nah, di samping itu daya amplitude daripada harga sesaat dari daya adalah V kali I kali cos sinus yang hanya merupakan daya yang ditransfer antara sumber dengan reaktansi beban. Nah, tidak dipergunakan dan disebut daya reaktif kali V kali I. Nah, disebut daya semu dan cos sinus sebagai faktor daya. Nah, di sini ada gambar rangkaiannya seperti ini. Alat dan bahannya dan keselamatan kerjanya seperti ini. Dan saya terapkan dan langkah kerjanya. Nah, untuk data pengukurannya kita langsung aja ke aplikasi Proteusnya. Nah, ini kita udah di aplikasi Proteusnya. Nah, ini rangkainya udah saya rangkai juga. Ini ada sumbernya. Ini AC source kata AC ini, AC ampere, ini volt, satu nanti itu ada resistor dan tangkalnya. Yang pertama saya memakai resistor 560 ohm. Nah, lalu saya jalankan. V-nya mendapat 141, V-nya 0,25. Lalu ini saya tukar switch-nya untuk mengetahui P-nya 35,7. Nah, lalu lanjut yang kedua saya ganti resistornya menjadi 1200. Diubah jadi 1200 ohm. Lalu saya jalankan. Nah, P-nya dapat 16,6. Lalu saya tukar switch-nya. V-nya 141 dan I-nya 0,12. Lanjut lagi ke percobaan ketiga. Saya menggunakan beban resistornya 330. Lalu saya jalankan. V-nya 141 dan I-nya 0,43. Dan untuk mengetahui P-nya saya tukar skalanya dan menghasilkan 60,6 volt. Nah, ini udah saya data semua, saya hitung tabelnya.
Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana cara untuk memperkecil faktor daya Cosby. Nah, jawabannya faktor daya Cosby ini dipengaruhi oleh besarnya nilai kapasitor. Nah, untuk memperkecil nilai faktor daya, maka kita terlebih dahulu harus menentukan atau menghitung besarnya nilai kapasitor yang harus dipasang. Nah, sehingga dapat memperkecil faktor daya. Nah, ini rumusnya, yang dimana saya sama dengan nilai kapasitor dan selanjutnya. Nah, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin besar hambatan atau beban yang ada, maka semakin kecil daya yang dihasilkan, dan besarnya daya yang mengalir pada suatu rangkaian dapat diketahui dengan mengalihkan nilai tegangan dan arus listrik yang mengalir. Nah, rumus untuk menghitung Cosby adalah V per V kali I. Nah, untuk memperkecil nilai faktor daya, maka kita terlebih dahulu harus menentukan atau menghitung besarnya nilai kapasitor harus yang dipasang sehingga dapat memperkecil faktor daya. Nah, persentase kesalahan pengukuran rata-rata di bawah 1% dapat dilihat pada tabel persentase kesalahan grafik ini, seperti ini. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Dadah.